Manajemen bisnis adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap suatu bisnis atau usaha yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil atau target yang diinginkan. Manajemen bisnis juga mencakup proses pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Dalam konteks bisnis ini, manajemen bisnis juga melibatkan serangkaian kegiatan yang memiliki fungsinya masing-masing, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan langkah awal dalam suatu kegiatan bisnis. Untuk membangun suatu bisnis yang menguntungkan tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang ini bagaimana sih? Yaitu pertama mengenai perencanaan bisnis apa yang akan dijalankan. Kedua, perencanaan mengenai jenis produk apa yang akan dijual. Yang ketiga adalah segmentasi pasarnya bagaimana. Yang keempat adalah perencanaan mengenai pemasaran yang akan ditujukan kepada konsumen nanti seperti apa dan kegiatan promosi yang akan dijalankan nanti seperti apa. Dan tentunya adalah perencanaan keuangan yang baik. Hal-hal seperti itulah yang merupakan langkah-langkah penting dalam suatu perencanaan suatu bisnis. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing merupakan suatu kegiatan mengelompokkan sumber daya yang ada dalam suatu bisnis seperti manusia, waktu, dan uang sehingga dapat mencapai suatu tujuan dalam bisnis tersebut. Dalam proses pengorganisasian perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada para pekerjanya, serta diperlukan juga pembuatan struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing merupakan suatu kegiatan untuk memberikan bimbingan, saran, perintah atau instruksi kepada pihak bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, agar tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengarahan ini adalah untuk memberikan stimulus agar tugas atau perintah yang diberikan oleh pusat atau atasan ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak bawahan itu sendiri. Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling adalah suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional yang berlangsung di lapangan sudah sesuai dengan rencana perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Kegiatan ini meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa suatu bisnis tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yang akan kami bahas di sini adalah PT Tokopedia. PT Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tanggal 6 Februari tahun 2009. Kemudian resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus tahun 2009. PT Tokopedia ini menerima pendanaan awal dari PT Indonesia Duitama pada tahun 2009 dan kemudian dilanjutkan oleh pemodal Ventura Global seperti East Ventures pada tahun 2010, Cyber Agent Ventures pada tahun 2011, NetPrice pada tahun 2012, dan SoftBank Ventures Korea pada tahun 2013. Pada Oktober 2014, PT Tokopedia menerima investasi sebesar 100 juta US dollar atau setara 1,2 triliun rupiah oleh Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Incorporated atau SIMI, dan kemudian dilanjutkan oleh Alibaba pada Agustus 2017 sebesar 1,1 miliar US dollar. PT Tokopedia berhasil meraih penghargaan Marketers of the Year pada tahun 2014 untuk sektor e-commerce yang diselenggarakan oleh Marketplace Conference pada tanggal 11 Desember tahun 2014. Kemudian, PT Tokopedia terpilih sebagai Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award pada tanggal 12 Mei tahun 2016. Proses bisnis Tokopedia. Dalam proses bisnis dikenal dengan sharing economy atau collaborative consumption, yaitu sebuah bentuk model bisnis baru yang didasarkan pada konsep berbagi sumber daya atau shared resource. Dari konsep berbagi sumber daya inilah, pihak konsumen mendapatkan akses untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya.
Menurut Rachel Bossman, sharing economy memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama ada product service system, yaitu sebuah sistem di mana sebuah bisnis atau perusahaan menawarkan barang sebagai sebuah layanan jasa kepada pihak konsumen. Yang kedua ada redistribution market. Redistribution market ini merupakan sebuah proses memindahtangankan barang dari pihak yang tidak membutuhkan ke pihak yang membutuhkannya. Pihak yang tidak membutuhkan ini siapa sih? Pihak yang tidak membutuhkan ini merupakan sebuah seller atau produsen dari barang tersebut. Nah, barang tersebut akan dijual kepada konsumen yang membutuhkannya. Dan yang ketiga, ada collaborative system, yaitu sebuah sistem di mana masing-masing individu saling berbagi atau bertukar aset. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Digital Value Chain Tokopedia. Terdapat 6 Digital Value Chain Tokopedia. Yang pertama adalah e-product dan e-resource, yang kedua ada e-procurement, yang ketiga ada e-marketing, yang keempat ada e-contracting dan e-distribution, yang kelima ada e-CRM atau Customer Relationship Management, yang terakhir adalah e-payment. Kita masuk ke 3 pembahasan awal yaitu e-product dan e-resource, e-procurement dan e-marketing. E-product dan e-resource. Produk yang ditawarkan oleh Tokopedia ini berupa barang yang dimiliki oleh seller yang dijual kepada konsumen. Nah, resource-nya di sini bisa berupa sumber daya manusia dan barang itu sendiri. Sumber daya manusia ini berupa penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di Tokopedia. Nah, barangnya itu berupa sebuah produk yang dijual oleh seller Tokopedia. Oleh karena itu, pihak Tokopedia di sini hanya menyediakan sebuah website untuk para penjual dan pembeli melakukan transaksi. Sedangkan barang tersebut bukan dari pihak Tokopedia-nya, barang tersebut berasal dari pihak seller itu sendiri. Yang kedua ada e-procurement. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengadaan barang di Tokopedia ini berasal dari pihak seller itu sendiri. Jadi, sebelum membuka toko, pihak seller ini terlebih dahulu melakukan registrasi akun Tokopedia. Kemudian setelah itu bisa mengklik buka toko gratis dan mengikuti step by step agar bisa menjadi seller di Tokopedia. Setelah menjadi seller di Tokopedia, pihak seller ini bisa menjual produknya di Tokopedia dengan cara mengupload foto produk dan tentunya menyertakan deskripsi serta nominal. Yang ketiga ada e-marketing. E-marketing yang dilakukan oleh Tokopedia ini berupa search engine marketing dan social networking. Search engine marketing ini seperti contoh, jika kita mengetikkan kata Tokopedia di search engine Google, maka akan muncul di pencarian paling atas. Nah, kalau social networking ini, pihak Tokopedia ini melakukannya dengan cara membuat iklan YouTube. Iklan YouTube ini biasanya muncul di awal video sebelum kita memulai menonton video tersebut. Nah, durasinya itu sekitar 15 detik. Masuk ke 3 pembahasan selanjutnya, yaitu e-contracting dan e-distribution, e-CRM, dan yang terakhir adalah e-payment. E-contracting dan e-distribution. E-contracting. Perusahaan Tokopedia melakukan kerjasama atau kontrak dengan pihak jasa pengirim untuk melakukan pengiriman barang dan kepada pihak bank untuk proses pembayaran. Selanjutnya ada e-distribution. Pihak Tokopedia melakukan proses distribusi barang dengan cara yang pertama itu pihak pembeli memilih barang dan melakukan pembayaran. Yang kedua, pihak penjual melakukan konfirmasi pesanan dan mengirimkan barang. Yang ketiga, pihak ekspedisi atau jasa kirim melakukan pengiriman barang hingga sampai ke alamat tujuan pembeli, dan yang terakhir adalah pihak pembeli menerima barang dan melakukan konfirmasi pesanan. Selanjutnya adalah e-CRM atau Customer Relationship Management. Customer Relationship Management merupakan pendekatan yang dilakukan oleh pihak Tokopedia yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggannya dan memperoleh keuntungan. Misalnya, yaitu ketika Tokopedia mengadakan program gratis ongkir dan mengadakan potongan harga kepada pihak pembeli. Dan yang terakhir adalah e-payment. Pihak pembeli atau pelanggan Tokopedia dapat membayar pesanannya di Tokopedia ini melalui bank-bank yang disediakan oleh pihak Tokopedia. Tokopedia ini bekerja sama dengan bank-bank yang ada di Indonesia untuk melakukan pembayaran. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada calon pembeli. Tokopedia menerapkan C2C sebagai bentuk bisnisnya. C2C atau consumer to consumer merupakan sebuah bentuk bisnis yang sering digunakan oleh e-commerce
yang meliputi transaksi secara online, barang atau jasa antar konsumen. Jadi, di sini pihak Tokopedia hanya sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi platform atau website untuk para penjual dan para pembeli melakukan transaksi. Pada awal berdirinya, pihak Tokopedia berhasil menggandeng 509 merchants dengan 4.560 members. Setahun kemudian, pada ulang tahun yang pertama, PT Tokopedia berhasil menggayat 4.659 merchants dengan 44.750 members. Nah, pada awal bulan berdirinya juga, Tokopedia berhasil mencapai pendapatan sekitar 33 juta saja. Tetapi setahun kemudian, pada ulang tahun yang pertama yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 2010, pihak Tokopedia berhasil meraih 5,9 miliar. Fitur Tokopedia. Ada banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki Tokopedia yang dapat memudahkan penjual maupun pembeli. Di antaranya yang pertama, pencarian dan penyortiran produk. Pengguna dapat mencari produk dengan mudah dan menyortir hasil pencarian berdasarkan kriteria, seperti harga, merek, dan ulasan pelanggan. Yang kedua, keranjang belanja. Pengguna mampu untuk menambahkan belanja ke keranjang belanja, melihat ringkasan belanja, dan melakukan proses checkout. Yang ketiga, metode pembayaran. Terdapat berbagai opsi pembayaran, termasuk pembayaran online dan pembayaran transfer bank. Yang keempat, homepage banner. Pengguna dapat melihat banner di halaman utama platform Tokopedia untuk mendapatkan penawaran dan promosi terbaru. Selanjutnya yang kelima, Toko Member. Fitur ini menawarkan berbagai kampanye seperti Waktu Indonesia Belanja yang menawarkan cashback, pengiriman gratis, dan diskon hingga 90%. Yang keenam, bebas ongkir. Fitur ini menyediakan pengiriman gratis bagi pembeli yang menggunakan layanan pengiriman reguler dan same day, yang dapat membantu penjual menarik lebih banyak pembeli. Yang ketujuh, Top Edge. Fitur ini mempromosikan toko maupun produk yang dijual. Yang delapan, wawasan pasar. Fitur ini menyediakan berbagai informasi kepada penjual untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka seperti tren pasar dan perilaku konsumen. Selanjutnya yang kesembilan, voucher toko. Fitur ini memungkinkan penjual untuk membuat promosi mereka sendiri seperti diskon dan pengiriman gratis untuk menarik lebih banyak pembeli. Yang ke-10, rating produk. Fitur ini memungkinkan penjual untuk memantau rating produk mereka dan menjaga reputasi toko mereka. Yang ke-11, produk paling sering dilihat. Fitur ini menunjukkan ke penjual 5 produk yang paling sering dilihat oleh pengguna platform Tokopedia yang dapat membantu mereka menyesuaikan penawaran produk mereka. Yang ke-12, Tokopedia Nyam. Fitur ini adalah program yang dirancang untuk penjual yang menjual makanan dan minuman di platform Tokopedia, memberikan mereka jangkauan pasar yang lebih luas. Baik, selanjutnya masuk ke strategi pemasaran Tokopedia. Strategi pemasaran adalah serangkaian rencana dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa mereka kepada konsumen dengan tujuan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Tokopedia adalah konsumen melihat semua iklan atau pemasaran yang ada seperti televisi, radio, majalah, atau koran. Dimanapun berada, konsumen yang menjumpai iklan Tokopedia yang bertajuk Ciptakan Peluangmu, iklan ini ditemani tagline "Sudah cek Tokopedia belum?", sebuah kalimat yang dipopulerkan oleh Tokopedia. Dalam konteks ini bermaksud peluang berjualan online. Dengan sedikit dorongan, masyarakat dapat menjadi penjual online yang produknya dapat menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia. Terdapat berbagai cara untuk promosi online yang tidak membutuhkan biaya, seperti website gratis, search engine organizer, jangkauan sosial, hingga berbagai event yang diadakan Tokopedia untuk membantu para member mempromosikan produk mereka. Selanjutnya, terdapat beberapa media yang digunakan untuk menginformasikan Tokopedia. Yang pertama, pemasaran melalui sosial media. Strategi pemasaran melalui sosial media dilakukan dengan membuka akun resmi Tokopedia seperti Facebook, Twitter, Google+, Instagram, blog, dan lain. Yang kedua, pemasaran melalui iklan televisi.
Ini merupakan media periklanan yang paling banyak digunakan karena televisi memiliki jangkauan yang sangat luas. Oleh karena itu, Tokopedia menggunakan media ini sebagai strategi untuk mempromosikan perusahaan dan membuka peluang bisnis. Analisis SWOT PT Tokopedia. Sebelumnya, kita mulai dari definisi analisis SWOT terlebih dahulu. Apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah strategi perusahaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi kebijakan perusahaan tersebut. Analisis SWOT menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnis yang dimilikinya untuk memaksimalkan bisnisnya melalui kekuatan dan peluang yang ada dan meminimalkan dampak yang akan terjadi melalui kelemahan dan ancaman yang dimiliki perusahaan tersebut. Terdapat 4 alternatif strategi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak manajemen, yaitu yang pertama ada Strength Opportunity atau strategi SO. Strategi ini merupakan strategi yang memanfaatkan strength atau kekuatan internal perusahaan untuk mencapai opportunity atau kesempatan-kesempatan yang berada di luar perusahaan. Yang kedua ada Strength Threat atau strategi ST. Strategi ini adalah strategi yang bertujuan untuk meminimalisir dampak dari threat atau ancaman yang dapat ditimbulkan dari luar perusahaan dengan memanfaatkan strength atau kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga ada Weakness Opportunity atau strategi WO. Strategi ini adalah sebuah strategi yang digunakan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari weakness atau kelemahan perusahaan tersebut melalui opportunity atau kesempatan-kesempatan yang ada di luar perusahaan. Dan yang terakhir ada weakness threat atau strategi WT. Strategi ini merupakan strategi yang digunakan untuk meminimalisir dampak dari kelemahan atau weakness suatu perusahaan dan juga menghindari ancaman atau threat dari luar perusahaan. Analisis SWOT PT Tokopedia. SWOT itu apa sih? SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength atau kekuatan yang dimiliki oleh PT Tokopedia adalah yang pertama, posisi sebagai salah satu online marketplace di Indonesia. Yang kedua, aplikasinya yang ringan, informatif, dan minimalis. Yang ketiga adalah fitur returnya yang gratis. Yang keempat, pemisahan kategori produk yang sistematis. Dan yang terakhir adalah digagasnya Experience Center yang dinamakan Tokopedia Center. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh PT Tokopedia. Yang pertama adalah banyaknya barang atau produk yang masih belum sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, database PT Tokopedia yang pernah diretas oleh hacker. Yang ketiga adalah sering terjadinya error saat mengakses aplikasi Tokopedia melalui smartphone. Yang keempat adalah pengelolaan stok produk yang masih belum optimal, yaitu ketika para pembeli ingin mengecek stok produk barang tersebut, masih belum diketahui berapa sih sisa stok produk yang masih tersedia. Dan yang terakhir adalah perang harga. Lalu ada opportunity atau kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh PT Tokopedia. Yang pertama adalah suntikan dana dari Alibaba. Yang kedua adalah tingginya jumlah pengguna internet. Yang ketiga adalah globalisasi. Yang keempat adalah pertumbuhan e-commerce yang tinggi. Dan yang terakhir adalah gaya hidup masyarakat. Analisis SWOT PT Tokopedia yang selanjutnya adalah SO Strategies dan WO Strategies. SO Strategies atau Strength Opportunity Strategies. Ada apa aja sih? Yang pertama adalah memperluas pemasaran domestik. Yang kedua, melakukan penetrasi pasar dengan tambahan dana yang diterima. Yang ketiga, memperluas distributor dan peritail yang merupakan merchants Tokopedia. Yang terakhir adalah memaksimalkan kinerja Tokopedia Center. Selanjutnya adalah WO Strategies atau Weakness Opportunity Strategies. Yang pertama adalah perencanaan keuangan yang baik dari suntikan dana yang diterima. Yang kedua adalah koordinasi dengan merchants untuk mengetahui keadaan stok. Yang ketiga adalah barang yang sebenarnya. Yang keempat adalah penerapan software yang lebih mutakhir untuk mencegah error pada aplikasi. Yang terakhir adalah memperkuat database. Kemudahan dan keuntungan bagi pembeli maupun penjual saat melakukan transaksi pembelian online pada Tokopedia sebagai berikut. Yang pertama,
Keuntungannya adalah tidak menyita waktu dan tenaga untuk membeli dan mempromosikan produk. Yang kedua, mempunyai escrow gratis. Escrow di sini tuh adalah rekening bersama yang digunakan untuk menampung dana khusus. Terdapat fitur bagi penjual untuk melakukan promosi produk melalui sosial media. Memberi peluang bisnis bagi siapa saja yang ingin membuka toko, tidak terbatas pada orang-orang tertentu asal semua syarat terpenuhi. Produk yang dicari sangat mudah ditemukan dengan satu aplikasi pencarian barang. Sistem pembayaran yang praktis, transaksi yang cepat dan terinci dilaporkan melalui akun pembeli, fitur aplikasi lengkap dan mudah dipahami, harga produk murah dan mudah didapatkan, produk yang dibeli dapat diganti atau batalkan bila belum melakukan konfirmasi pembayaran. Adapun beberapa kendala saat bertransaksi di Tokopedia, yaitu respon yang lambat dari toko pada pembeli untuk pemesanan dan mengonfirmasi produk, pelayanan jasa pengiriman produk yang kurang tepat atau waktu terlambat, gambar yang ditampilkan seringkali tidak sesuai dengan pesanan, respon yang lambat dari toko tentang ketersediaan stok produk, metode pembayaran belum menyediakan bayar di tempat. Bisnis e-commerce tipe customer to customer Indonesia saat ini dikuasai oleh dua pemain utama, salah satunya adalah Tokopedia. Dampak e-commerce pada Tokopedia terlihat secara nyata dalam bentuk investasi pemanfaatan teknologi yang dilakukan, yaitu web dan mobile app. Jika ditinjau dari sisi dampak dari e-commerce yang dilakukan oleh Tokopedia saat ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama yaitu biaya pengeluaran kos. Tokopedia berfokus pada layanan dan teknologi e-commerce dengan biaya terbesar untuk promosi agresif di berbagai media perikanan. Data atensi menyatakan sepanjang 2015, anggaran iklan di TV oleh Tokopedia bisa mencapai 559 miliar rupiah. Angka ini membuat mereka menjadi startup yang paling sering muncul di TV. Tokopedia pun masuk dalam 10 besar perusahaan yang menghabiskan belanja iklan TV tinggi di bawah Jarum, Sampurna, Pepsodent, Dettol, Lifebuoy, Fresh & Flake, Indomie, dan mie sedap. Perlu diingat, biaya sebesar itu belum termasuk pemasangan iklan di billboard, baliho, dan spanduk yang tersebar di kota-kota besar Indonesia. Karena itu dapat dipastikan dana segar dari investor sebesar 100 juta dolar banyak tersedot habis untuk budget pemasaran. Yang kedua adalah keuntungan atau profit. Setiap tahun Tokopedia gencar mencari investor dunia yang memberikan modal pendanaan. Oktober 2014 kemarin, Tokopedia juga menjadi perusahaan internet pertama Indonesia yang mendapatkan pendanaan 100 juta dolar dari SoftBank dan Sequoia Capital. Dana tersebut digunakan untuk membuat penggunaan Tokopedia tetap gratis. Dari sisi keuntungan, Tokopedia menyediakan opsi Gold Merchant untuk merchant-merchant yang ingin menjadi sponsor Tokopedia. Dengan biaya rendah per bulan, dan Tokopedia memberikan fitur-fitur yang sifatnya membantu para Gold Merchant menjadi lebih efisien. Selain itu, Tokopedia juga telah memperkenalkan fitur Top Ads untuk merchant-merchant yang ingin mendapatkan exposure tambahan. Selain memberikan dampak positif dalam menjalankan bisnis secara e-commerce, Tokopedia secara tidak langsung juga menghasilkan dampak negatif seperti 1. Penipuan. Penipuan yang dapat timbul karena ada oknum yang tak bertanggung jawab melakukan pengiriman barang kepada konsumen dengan isi yang kosong, atau bahkan barang tidak terkirim, sehingga hal ini berdampak pada reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Tokopedia. 2. Pencurian informasi. Pencurian informasi ini ada banyak sekali ya kejadiannya, terutama nggak mungkin lagi kalau di Tokopedia. Jadi, karena sistem keamanan yang kurang baik, seperti halnya mengalihkan pengguna akun dan akses sistem dihak oleh oknum yang nakal sehingga dapat terjadi pencurian data. Selanjutnya, ada kebutuhan pengembangan perusahaan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan berkembangnya perusahaan Tokopedia ini. Yang pertama adalah tenaga kerja tampil, intuisi, dan layanan pendukung. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Antonius Alva Edison pada Januari 2009, dan Victor Fungkong, CEO Indonesia, merupakan pemodal pertama Tokopedia. Pertumbuhan pengguna yang pesat mendorong adaptasi teknologi Tokopedia. Tim engineer QA, UI or UX di Tokopedia kini berjumlah sekitar 150 orang. Tim engineer Tokopedia ini dipimpin oleh seorang VP Engineers atau CTO
Posisi ini dijabat oleh seorang ekspatriat yang bernama Qasim Zaidi. Apabila dilihat dari struktur organisasinya, Leon dan William ini banyak berdiskusi dengan investor mereka, termasuk dikenalkan dengan para pemain lain di industri teknologi. Dari berbagai hasil diskusi tersebut, mereka memutuskan model organisasi yang digunakan adalah divisional, bukan fungsional. Sebagai contoh, tim Tokopedia menjadi divisi-divisi berikut. 1. Ada seller platform, search and discovery, product and catalog, logistik, messaging. Tiap-tiap divisi ini memiliki tim. Ada product owner, engineer, quality assurance, IT infrastructure, business, and security. Kebutuhan pengembangan yang kedua ada perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan versi awal Tokopedia dibangun pada tahun 2009 kemarin menggunakan bahasa pemrograman Perl, database Oracle, dan web server Apex and Modbus. Seiring perkembangan waktu, sekitar tahun 2015, Tokopedia mengganti mesin database-nya menjadi PostgreSQL. Selain pergantian database server, web server Tokopedia pun belakangan berganti menjadi Nginx. Di tahun 2015, arsitektur platform Tokopedia juga sudah berganti dari yang sebelumnya monolitik menjadi berbasis microservice. Pemilihan bahasa pemrograman pun mengalami perubahan walaupun belum 100%. Sebagian sistem Tokopedia sudah dibangun menggunakan bahasa pemrograman Go. Tokopedia juga menggunakan beberapa layanan berbasis cloud. Contohnya, S3 untuk storage dan cloud search, keduanya dari Amazon Web Services. Dengan pertumbuhan pengguna yang begitu pesat, plus dipimpin oleh CTO yang sangat berpengalaman, tentunya Tokopedia terus berkembang dong. Mereka ada beberapa tujuan untuk target ke depan. Di antaranya ada menjadi perusahaan yang menggunakan atau mengutamakan mobile first company. Yang kedua, secara penuh menggunakan platform cloud. Yang ketiga, mengubah arsitekturnya ke SOA atau Service Oriented Architecture. Yang keempat, membuka API ke publik dan mengganti beberapa teknologi. Yang kelima, sistem peringatan atau alert dan pemantauan yang lebih canggih. Yang keenam, menggunakan data warehouse seperti Cubes dan Pentaho untuk business intelligence. Yang ketujuh, terus mengembangkan machine learning untuk anti-phishing, customer care, dan lain-lain. Yang kedelapan, Tokopedia mengembangkan bot customer service untuk memberikan jawaban relevan. Yang kesembilan, lebih perhatian lagi pada keamanan atau InfoSec dan menggunakan beberapa pihak ketiga. Perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yang akan kami bahas di sini adalah PT Sariwangi Agriculture Estate Agency. Baik, masuk pada materi selanjutnya yaitu perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu PT Sariwangi. PT Sariwangi termasuk dalam perusahaan teh yang berbentuk teh kantong dalam kemasan. PT Sariwangi memproduksi teh kantong dalam kemasan dengan brand image teh Sariwangi. Sariwangi memiliki pangsa pasar yang cukup luas di kalangan masyarakat. Dengan harga yang kompetitif, Sariwangi mampu bersaing dengan perusahaan sejenisnya. Peningkatan pangsa pasar yang sedemikian besar ini tidak lepas dari investasi komunikasi yang dilakukan Unilever dalam memberikan Sariwangi sebagai merek teh celup yang aspiratif dan premium. Selain itu juga, Sariwangi melakukan berbagai inovasi terhadap produknya seperti teh rasa lemon dan teh rasa madu. Hal ini membuat teh Sariwangi menjadi top brand teh celup pada Januari 2007 menurut survei yang dilakukan oleh majalah marketing. Sariwangi merupakan merek lokal yang diperkenalkan pada tahun 1973 dalam bentuk teh celup. Celup ini jadi suatu cara modern baru untuk minuman teh yang lain dari teh bubuk. Teh merupakan salah satu jenis produk minuman yang populer di Indonesia. Teh juga menjadi minuman yang paling banyak dikonsumsi setelah air putih. Pola konsumsi teh di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan usia dan status sosial. Perbedaan ini terjadi karena adanya gaya hidup, pendapatan, pendidikan, dan intensitas kesibukan antara masyarakat yang tinggal di desa dan di kota. Masyarakat yang tinggal di kota cenderung cepat dalam menerima perubahan akibat pergeseran budaya, seperti konsumsi produk minuman teh. Apa yang ditawarkan dari sebuah minuman teh?
tentu saja cita rasa teh yang khas dan manfaat bagi kesehatan. Dan dari berbagai jenis teh yang dipasarkan, memang ada beberapa yang diyakini baik untuk kesehatan. Contohnya teh hijau. Lalu apa istimewanya teh celup yang ditawarkan oleh Sariwangi? Sariwangi menempatkan diri sebagai sebuah produk yang enak dikonsumsi bersama-sama secara akrab. Teh menyatukan mereka yang berbeda dalam satu meja, tetapi menyatukan dalam satu ruangan. Teh yang dikemas cukup menarik dengan cara pakai dicelup akan menarik berbagai kalangan dan dianggap lebih praktis dan mudah dalam penyeduhan. Selain itu, harga yang ditawarkan produk teh celup cukup terjangkau untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Munculnya produk baru dari teh celup membuat selera masyarakat dan kepuasan yang tinggi menjadi kesempatan merek produk teh lain untuk mengeluarkan jenis yang serupa. Tetapi tetap saja masyarakat punya selera masing-masing. Studi kasus mengenai gagalnya PT Sariwangi yaitu: yang pertama, PT Sariwangi mengadopsi penggunaan kantong sutra mengikuti jejak pedagang Amerika Serikat karena dianggap ekonomis mengurangi biaya produksi. Yang kedua, Sariwangi mencapai keberhasilan diakuisisi oleh PT Unilever yang mendongkrak penjualan secara signifikan. Yang ketiga, inovasi dengan meluncurkan produk seperti Sarimuni teh kantong bundar, teh wangi melati, teh hijau asli. Meskipun berinovasi, penjualan produk baru tidak dapat menandingi Sariwangi yang diakuisisi oleh Unilever. Yang keempat, Unilever sebagai distributor PT Sariwangi, namun kerjasama telah berakhir. Penjualan mencapai hampir 46.000 ton teh per tahun dengan produksi 8 juta kantong per tahun. Yang kelima, pada 2018 PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung menghadapi kesulitan keuangan dengan utang mencapai 1, triliun kepada kreditur. Yang keenam, kesulitan keuangan disebabkan oleh kegagalan investasi untuk meningkatkan produk perkebunan. Pengembangan sistem drainage dengan teknologi penyiraman air menghasilkan biaya besar tanpa hasil yang diharapkan. Berita tentang kebangkrutan Sariwangi dengan judul "Perusahaan Teh Sariwangi Bangkrut" mencakup kronologi mulai dari pembentukan perusahaan hingga masalah hutang yang berujung pada pengumuman pilot oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Isi pemberitaannya: 1. Sariwangi merupakan pelopor teh celup di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1973 dengan nama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Brand teh ini juga telah menjadi top of mind terkait dengan produk teh. 2. Keberhasilan teh celup Sariwangi mengundang minat Unilever hingga pada tahun 1989. Mereka resmi mengakuisisi produk dan merek tersebut. 3. Pada tahun 2018, PT Sariwangi AEA dan PT MPISW terjerat utang 1,5 triliun kepada sejumlah kreditur. Muncul pemberitahuan di media bahwa Sariwangi dinyatakan pilot oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dari kasus tersebut, berikut analisis manajemen isu dan krisis yang diimplementasikan oleh PT Sariwangi. 1. Manajemen isu dalam public relations sangat vital dalam hubungan internal dan eksternal, di mana seorang PR menjadi penghubung dengan publik. 2. Manajemen isu berfungsi sebagai strategi untuk mendeteksi dan merespon perubahan di lingkungan internal dan eksternal yang dapat memengaruhi reputasi perusahaan. 3. Tujuannya adalah melindungi pasar, mengurangi risiko, menciptakan peluang, dan mengolah citra sebagai aset organisasi. 4. Isu muncul dari berbagai penyebab, termasuk ketidakpuasan masyarakat, peristiwa dramatis, perubahan sosial, dan kekurangan kepemimpinan di perusahaan. Analisis manajemen isu pada PT Sariwangi. Yang pertama adalah identifikasi isu. Kita harus mengidentifikasi isu atau berita-berita apa saja mengenai PT Sariwangi ini. Yang pertama adalah kabar hoax mengenai bangkrutnya PT Sariwangi. Lalu ada kesulitan keuangan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung. Selanjutnya adalah investasi yang gagal untuk meningkatkan produksi perkebunan.
Yang terakhir adalah pilotnya PT Sariwangi Agriculture Estate Agency karena tidak mampu mengembalikan hutang yang dipinjam. Yang kedua adalah analisis isu. Kita harus mencari tahu penyebab dari krisis yang dialami oleh PT Sariwangi ini. Penyebabnya itu apa aja sih? Yang pertama adalah kondisi keuangan yang buruk yang menyebabkan investasi produksi perkebunan yang gagal dan tidak mampunya mengembalikan hutang yang dipinjam. Lalu adalah kabar hoax yang beredar mengenai bangkrutnya PT Sariwangi ini memperburuk citra perusahaan di mata masyarakat. Dan yang terakhir adalah pilotnya PT Sariwangi ini menyebabkan dampak yang cukup besar bagi perusahaan dan stakeholdernya. Yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh PT Sariwangi ini adalah melakukan strategi komunikasi pemasaran untuk membangun kekuatan teh celup Sariwangi. Dan yang keempat ada implementasi. Issue Action Program yang dilakukan oleh PT Sariwangi diantaranya adalah yang pertama, PT Sariwangi membangun kerjasama dengan PT Unilever untuk mempertahankan produk teh celup Sariwangi. Yang kedua adalah PT Sariwangi melakukan kampanye pemasaran yang kontekstual dan relevan. Yang kelima adalah evaluasi. Perbaikan atau evaluasi diperlukan oleh PT Sariwangi karena PT Sariwangi belum sepenuhnya menerapkan teori penetapan tujuan. PT Sariwangi ini terlalu fokus pada ekspansi yang besar tanpa memperhitungkan tantangan, seperti pertumbuhan perkebunan yang tidak baik yang dapat memperhambat atau memperlambat proses kerja. Terdapat 5 konsep yang tidak diimplementasikan oleh PT Sariwangi. Yang pertama adalah spesifik. Tujuan yang diinginkan tentunya harus spesifik, harus rinci dan detail. Yang kedua adalah measurable. Tujuan yang diinginkan tentunya harus masih dalam batas kemampuan. Yang ketiga adalah achievable. Harus aktif dalam mewujudkan tujuan tersebut. Yang keempat adalah realistic. Tujuan yang diinginkan tentunya harus realistis, harus sesuai dengan kemampuan. Dan yang terakhir adalah time. Rentang waktu yang diinginkan untuk mencapai tujuan tersebut harus jelas. Baik, selanjutnya ada analisis manajemen krisis dari PT Sariwangi. Yang pertama, identifikasi krisis. PT Sariwangi kesulitan mengatasi tantangan karena terlalu fokus pada ekspansi tanpa perhatian pada kejelasan tujuan, tantangan mendatang, komitmen produk, feedback konsumen, dan kompleksitas tugas. Yang kedua, ada analisis krisis. PT Sariwangi terlalu fokus pada ekspansi tanpa perhatian pada pertimbangan yang penting. Dan PT Sariwangi tidak sepenuhnya menggunakan teori goal setting atau penetapan tujuan. Yang ketiga, mengatasi dan menanggulangi krisis. PT Sariwangi gagal mengelola perusahaan dan menghadapi tantangan, dan belum ada tindakan khusus untuk mengatasi krisis. Yang keempat, evaluasi krisis. PT Sariwangi belum mengevaluasi krisisnya yang seharusnya dilakukan untuk belajar dari kesalahan dan mencegah krisis di masa depan. Evaluasi dapat mencakup analisis penyebab kegagalan manajemen, serta strategi dan tindakan untuk mengatasi krisis yang melibatkan pra-krisis, krisis, dan pasca-krisis. Baik, selanjutnya tahapan krisis yang dialami oleh PT Sariwangi. Yang pertama, penurunan penjualan. PT Sariwangi mengalami penurunan penjualan pada tahun 2015 karena persaingan yang semakin ketat di pasar teh. Yang kedua, kebangkrutan. Pada tahun 2018, PT Sariwangi dinyatakan pailit karena tidak bisa membayar cicilan kredit utang ke Bank ICBC Indonesia. Yang ketiga, proses hukum. Pada tahun 2018, PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumberwadung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena ketidakmampuan menjalankan perjanjian. Perusahaan perlu strategi untuk meningkatkan volume produksi dan menetapkan harga pokok produksi teh sedap wangi dengan tepat guna mencapai keuntungan yang diharapkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai public relation di PT Sariwangi, kami akan melakukan langkah-langkah berikut. 1. Memperbaiki kejelasan tujuan dari perusahaan. 2. Memberikan peluang daya tarik dan mitra bisnis. 3. Membangun komunikasi eksternal dan internal. 4. Membuat rencana manajemen krisis yang baik. 5. Menerapkan manajemen keuangan yang baik. 6. Melakukan evaluasi efektif
Pita strategi dan rencana tindakan. Menurut Dozier dan Brum, peranan public relation antara lain: 1. Penasehat ahli atau expert prescriber. Praktisi public relations berpengalaman dapat membantu mencari solusi dan dalam menyelesaikan masalah hubungan dengan publik. 2. Fasilitator komunikasi atau communication facilitator. Praktisi public relations berperan sebagai komunikator dan mediator untuk membantu manajemen mendengar harapan dan keinginan publik. 3. Fasilitator proses pemecahan masalah atau problem solving process facilitator. Peran praktisi public relations dalam menangani masalah dan krisis, membantu pimpinan organisasi sebagai penasihat hingga eksekusi keputusan dengan rasional dan profesional. 4. Teknisi komunikasi atau communication technician. Peran communication technician membuat praktisi public relations sebagai jurnalis di organisasi yang menyediakan layanan teknik komunikasi.